Oke Brodi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke the channel Bro Ricardo. Asik cuy. Nah cuy, jadi di video kali ini tuh terima kasih banget buat kalian yang udah mau nonton video kali ini. Karena mungkin kalian ada yang udah lihat dari thumbnail sama judul di YouTube ini gitu kan cuy. Khususnya di video kali ini. Nah, jadi kenapa saya bikin video ini? Karena saya tuh pengen banget ngedukasi ke kalian, pengen banget sharing-sharing ke kalian, dan pengen banget nyeritain kejadian yang menimpa saya sampai-sampai saya tuh bener-bener nggak bisa nggak bisa ngevlog, nggak bisa bangun, bener-bener nggak bisa apa-apa cuy, dan sampai-sampai harus dimasukin ke alat yang kayak gini cuy. Nah, jadi di video kali ini tuh emang saya akan rada sedikit membahas tentang itu gitu cuy. Nah, jadi kronologisnya tuh sebenarnya bener-bener enggak disebutnya. Enggak terlalu parah lah cuy, enggak terlalu parah itu padahal jatuhnya cuman sedikit. Nah, tapi ini yang bener-bener bagian yang terpenting banget, ini yang bagian yang terpenting. Nah, terpentingnya itu apa? Yaitu karena saya jatuh kemarin di sirkuit gitu kan cuy. Sebenarnya ini alhamdulillah bagus ya cuy. Saya tuh jatuh pas di sirkuit, bukan pas di jalan raya. Karena kemungkinan di jalan raya mungkin ada mobil lah atau apa gitu kan. Nah, tapi sebenarnya saya tuh kemarin di sirkuit juga nggak terlalu ngebut cuy pas begitu jatuh. Nah, tapi sangat fatal. Kenapa saya sampai 2,5 bulan cuy? Saya 2,5 bulan nggak bisa ngevlog, nggak bisa naik motor, parah banget kan? Nah, itu tuh ini yang harus kalian perhatiin cuy. Jika kalian jatuh di bagian pantat cuy, pantat tuh di bagian bokong lah gitu. Dari pinggang bawah ke bokong itu kalian jangan bener-bener sepelein cuy. Maksudnya jangan sepelein kayak gini. Gimana ya? Saya pun kemarin kan begitu jatuh ini sebenarnya tangan saya yang pluk kena ke aspal, terus helm sampai yang TT course itu ya lumayan rada baret-baret gitu cuy. Karena si kepala bagian belakang itu kena aspal gitu cuy. Nah, tapi berhubung saya jatuhnya itu kemarin tuh agak duduk kayak gitu cuy. Nah, jadi yang pertama mendaratnya itu emang bagian pantat cuy. Nah, jadi saya tuh nggak ada yang sakit sebenarnya cuy pas hari pertama nih. Nah, pas hari pertama saya nggak ada yang sakit, bener-bener nggak ada yang sakit. Cuman tangan aja nih ini. Karena yang begitu pluk kerasa emang ini yang sakit cuy. Nah, karena saya maksudnya nyepelein tuh kayak ya udahlah, yang sakit juga cuman tangan gitu kan. Ya udah, yang saya benerin cuman tangan doang cuy, ke tukang urut gitu. Nah, saya juga nggak beranggapan kalau wah pinggang saya bakal kena ataupun si bokong gitu cuy. Nah, tapi ternyata setelah 3 hari mulai agak nggak normal nih hidup tuh. Kayak ada yang ngeganjel lah di bokong, kayak pokoknya kalau duduk agak sakit gitu cuy. Nah, jadi sebelum ke situ sebenarnya saya tuh kemarin sebelum yang jatuh ini cuy, kadang ada kerasa kayak kalau lama duduk pas bangun agak sakit. Wah, saya kira wah ini mah emang kebanyakan saya duduk gitu kan cuy, emang kebanyakan minum kayak gitu. Kurang minum gitu cuy. Nah, tapi saya inget-inget lagi cuy. Oh, dulu tuh saya pernah jatuh sama emak gila. Kalian tahu nggak sih saya pas jatuh sama emak gila yang pakai air king itu kan lumayan parah tuh. Saya kan di belakang tuh, emak gila kan jumping kayak gitu cuy. Nah, bagian pantat saya pun pasti kena itu tuh di situ. Nah, tapi saya sharing sama dokter, saya sharing sama tukang urut, sama siapapun itu, ternyata kalau urat saraf yang kena di bagian belakang sini itu emang enggak
nggak secara langsung gitu cuy kerasanya. Jadi kadang setahun ke depan atau 6 bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan gitu cuy. Nah maksud saya nggak boleh nyepelein itu ya seperti itu cuy. Karena saya juga awalnya emang nyepelein gitu cuy. Maksudnya ya udah karena kan nggak kerasa sakit gitu kan cuy. Nggak ada pas begitu jatuh wah sakit banget di pinggang, enggak cuy. Nah tapi kemarin itu sampai-sampai saya bener-bener nggak bisa bangun cuy, sumpah. Aduh itu bener-bener serem banget karena emang dalam tanda kutip itu resikonya amit-amit ya Bang Bayi itu sampai lumpuh cuy. Nah jadi kalian emang bener-bener kalau misalkan jatuh di bagian pantat, kalian sebaiknya cek aja ke tukang urut bisa, ke dokter juga bisa gitu cuy. Nah terus kemarin itu emang awal-awal gejala kerasanya itu kayak mau ruku nih. Kalian kalau misalkan Islam nih sholat tuh kan ada ruku nih. Nah ruku itu susah cuy awal-awalnya. Emang nggak sakit awalnya cuy. Nah udah 2 minggu dari jatuh kemarin itu saya bener-bener nggak bisa bangun cuy. Itu bener-bener sakit banget. Pokoknya dari bagian pantat ke bawah ke betis ke paha itu sakit banget sumpah cuy. Sampai-sampai saya nggak bisa jalan, mau jongkok pun nggak bisa, mau pup pun susah. Jadi mau duduk, mau mau duduk, mau jongkok itu bener-bener susah banget cuy. Nah jadi kalian kalau misalkan jatuh kayak saya di bagian pantat, usahain pokoknya ke dokter atau ke tukang urut gitu cuy. Nah terus apalagi ya yang mau saya sharingin yaitu kalian kalau misalkan kurang minum juga itu bener-bener ngaruh banget cuy, ngaruh banget ke bagian pinggang. Kalau kalian sering sakit pinggang mungkin itu kurang minum cuy, dan itu juga mengakibatkan lumayan juga cuy, ke ginjal juga, terus ke pantat juga, ke pinggang juga. Jadi kalian harus banyak minum gitu cuy. Nah terus cuy, kalau misalkan kalian ke tukang urut, sebenarnya kalian tuh jangan sampai pindah-pindah kayak gitu cuy. Jadi kalian harus percayain ke satu aja. Nah tapi saya juga termasuk yang nggak nurut cuy. Karena saya tuh udah ganti 5 kali tukang urut gitu. Tapi emang dalam pikiran saya tuh kayak gini, obat sakit gigi ada Obsagi, ada Katamplam, pokoknya banyak kan cuy macem-macemnya. Nah kalau nggak sembuh sama yang obat yang ini, mungkin saya bakal nyoba obat yang lain gitu. Nah tapi istilahnya bukan nyoba ya cuy ya, karena jangan coba-cobalah kalau kayak gini. Tapi saya tuh ikhtiar gitu cuy, ikhtiar di jalan Allah lah gitu. Dan saya juga ngedoa tuh harus sembuh gitu cuy. Ini saya tuh awal tahapnya itu kayak gini cuy. Saya kan abis jatuh tuh dulu langsung ke Bandung tuh sama Magila sama Abobi naik Gunung Terabas. Itu emang udah sakit, tapi saya tuh kalau sakit dikit ya udahlah nanti juga sembuh gitu cuy. Nah tapi ternyata jangan disepelein kayak gitu cuy, ternyata udah kena. Nah abis dari Bandung saya ke tukang urut, lah kok jadi nggak bisa sholat gitu cuy. Nah terus dari situ 3 kali bolak-balik tetap sakit. Ternyata saya tuh dulu sempet ada video yang sebelum ini cuy, yang saya disatuin sama orang-orang yang patah tulang. Itu saya nginep di sana 8 hari cuy. 8 hari itu saya malah nggak ada baik-baiknya cuy. Bangun susah, tidur susah, mau terlentang susah, mau tengkurap juga susah gitu cuy. Nah akhirnya saya ke dokter nih, dari situ di rongsen lah, kata dokter aman tulangnya gitu cuy. Aneh juga kan saya dari situ cuy. Nah terus dari dokter tulang kan yang pertama itu aman, karena saya masih sakit ya udah ganti ke dokter saraf gitu. Kata dokter saraf ternyata ada masalah di bagian tulang belakang, katanya ada syaraf yang terjepit di sebelah situ gitu cuy. Nah dari situ pas selama 8 hari saya di daerah Banjar, nah ternyata ada orang yang nyaranin
bro katanya kalau misalkan urat syaraf itu ada katanya spesialisnya gitu. Nah dari situ saya pindah ke Majenang cuy. Di Majenang saya 10 hari diam di kosan, mungkin kalian juga tahu ya. Nah itu saya ikhtiar di sana, mudah-mudahan saya sembuh kayak gimana. Dan ya dari situ lumayan agak sedikit mendingan gitu cuy. Tapi mendingannya itu apa ya? Dibantuin sama obat dari dokter gitu cuy yang penahan sakit. Nah tapi dokter bener-bener nggak nyaranin banget cuy kalau misalkan terus-terusan minum obat syaraf kayak gitu. Karena kan obat syaraf itu penahan sakit maksudnya. Penahan sakit itu berbahaya ke ginjal gitu cuy. Nah udah 10 hari di sana akhirnya saya mutusin buat ke Bandung cuy. Ke Bandung itu buat tes MRI. Nah yang di thumbnail itu MRI. Jadi MRI itu kayak fotokopi kayak rongsen, tapi emang rongsennya itu rongsen urat-urat syarafnya cuy. Kalau misalkan rongsen biasa kan itu tulangnya yang kelihatan. Nah ini harus rongsen MRI gitu cuy. Nah berangkatlah ke Bandung. Pas di Bandung tuh saya kira pas kesana langsung cek MRI-nya gitu cuy. Ternyata pas pendaftaran itu saya nunggu 1 bulan cuy untuk untuk MRI-nya gitu. Nah akhirnya saya sehari nginep di sana. Pas pulang saya ke Garut dulu cuy. Nah ke Garut juga bener-bener bingung banget karena kan omongan dari sana, bro cobain ke sini, bro cobain ke sana, sini sembuh. Nah di sini saya bimbang cuy. Tapi kan balik lagi ke sana cuy, kalau kita ikhtiar kan insya Allah gitu kan cuy. Dan bukan nyoba-nyoba tapi kita ikhtiar gitu cuy. Akhirnya saya ke sana cuy, ke tukang urut yang ada di sana. Nah terus jadi di tulang belakang ternyata katanya ada yang renggang di tulang ekor, dan emang ada skoliosis di tulang punggung belakang gitu cuy. Nah dari situ saya merasa agak deg-degan banget, ini tulang ekor yang kena. Karena kan tulang ekor yang kena itu amit-amit bisa lumpuh kayak gitu, amit-amit kayak gitu kan cuy. Nah dari situ saya benar-benar seminggu tuh nggak pernah ke tukang urut lagi, hampir 2 minggu lah. Dan di sana saya terus-terusan terapi air hangat kayak gitu cuy. Nah semakin sini alhamdulillah makin baik. Tapinya itu saya tetap masih ngonsumsi obat penahan sakit gitu cuy. Itu benar-benar kurang ajar banget obat penahan sakit cuy. Karena emang kalau nggak minum obat sakit lagi cuy gitu. Nah dari situ alhamdulillah banget semakin rada membaik. Nah makin sini udah 2 bulan akhirnya saya ada temen yang nyaranin lagi cuy. Jadi kayak gini, saya tuh nggak mau percenahan cuy, nggak mau kata orang atau gimana tapi tanpa bukti gitu. Nah tapi teman saya ini, temennya bener-bener dia tuh dibawa dari rumah tuh bener-bener naik mobil tuh diangkat cuy. Nah tapi pulang-pulang dia yang nyupiran gitu, yang nyupirin mobilnya. Makanya ya udahlah, alhamdulillah cuy, ternyata di Ciawi ada Pak Haji Ujang yang bisa ngobatin gitu cuy. Nah akhirnya ke sana dan di sana tuh emang yang ngeganggu itu sebenarnya psikis cuy. Psikis tuh pikiran, ngelawan rasa takutnya yang susah gitu cuy. Jadi ngerembet kemana-mana sakitnya. Nah pas di sana alhamdulillah banget, katanya kamu kalau mau sembuh sok motoran aja katanya. Karena saya bilang, Pak saya tuh pernah motoran dulu tapi malah tambah sakit gitu. Terus selama 2 bulan saya nggak pernah naik motor lagi kata saya gitu. Tapi dia tetap ya udah pokoknya kan kamu kesini berobat tuh mau sembuh katanya gitu. Ya udah sok kamu motoran aja. Ya udah saya tuh mutusin buat bener-bener naik motor. Yang pertama itu naik Jet X, mungkin tahu vlog sebelum ini. Nah itu cuy, pertama saya naik motor dan alhamdulillah banget. Emang sakit tapi saya pengen banget ngelawan rasa sakit ini cuy.
Karena katanya dan sharing lagi ini nih, kalau kalian kena di bagian syaraf itu, kalian harus diolahragain, harus dilawan yang sakitnya, bener-bener jangan diogo, apa ya diogo tuh, dimanja lah si sakitnya itu cuy. Makanya ya udah alhamdulillah banget. Mungkin berkat doa-doa dari kalian juga, terima kasih banyak, karena di Instagram juga banyak yang doain, terus di komen-komen YouTube banyak yang doain. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian lah ya. Mudah-mudahan kalian juga sehat selalu, mudah-mudahan lancar terus rezekinya cuy. Nah terus akhirnya saya nemulah si bapak ini yang di Ciawi gitu. Nah karena sebulan yang lalu saya udah MRI, daftar MRI, makanya ini kemarin saya ke Bandung, tapi mohon maaf banget nggak ngevlog karena di rumah sakit susah banget buat ngevlog, nggak boleh katanya gitu. Nah jadi kemarin tuh di MRI ternyata hasilnya itu 2 minggu ke depan cuy. Jadi mungkin nanti bakal bikin vlog lagi 2 minggu ke depan hasilnya kayak gimana. Mudah-mudahan tolong banget doain sama kalian cuy. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, nggak ada urat yang kejepit, udah pulih. Mudah-mudahan bisa ngonten lagi tiap hari, oke? Nah jadi mungkin sekian aja dulu sharing kali ini cuy, dan sebenarnya lebih ke nyerita kali ya, lebih ke curhat kalau ini. Jadi mudah-mudahan kalian juga dapat pengalaman dari yang saya alamin. Jadi jangan nyepelein kalau kalian jatuh cuy. Usahain kalian langsung berobat, harus meskipun nggak sakit tapi harus medical check up gitu cuy, biar kalian nggak nyesel nantinya cuy. Dan saya juga nyesel karena selama hampir 3 bulan saya nggak bisa kerja cuy, nggak bisa dapat uang, nggak bisa dapat apa-apa, dan mungkin yang saya dapat tuh hidayah cuy. Mungkin Allah tuh masih sayang ke saya cuy, jadi dikasih cobaan kayak gini gitu cuy. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pokoknya komen aja nanti konten-konten kedepannya kita konten-konten apa. Dan aduh saya tuh pengen bikin vlog cuy, tapi nggak ada cuy. Asik. Punya see you di next vlog cuy.